Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Natal, Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Mother Teresa pernah mengatakan begini, orang hidup untuk setia, tidak untuk sukses. Karena katanya, orang yang setia pasti selalu sukses, namun orang yang sukses belum tentu selalu setia. Kita juga perlu bertanya lebih lanjut, kita setia dalam hal apa dan kepada siapa? Inilah yang akan kita maknai dari dua bacaan suci yang pernah kita dengar. Pertama, Yeremia tampil sebagai orang yang diutus Allah, dan dia setia kepada Allah untuk berbicara seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya. Walaupun kemudian menciptakan rasa tidak suka dan rasa benci pada para pemuka agama dan rakyat yang tidak suka dengan kata-kata yang dia ucapkan. Karena ia berbicara sesuai dengan perintah Tuhan, yang kalau kita baca dalam bacaan pertama kemarin juga, Tuhan bilang, kau harus berbicara seperti apa yang saya bilang, jangan dulu sedikit pun. Dan apa yang dikatakan? Sedikit tentang mengajak mereka untuk bertobat supaya mereka selamat. Karena kalau mereka tidak bertobat, mereka akan tidak selamat. Tapi orang tidak suka karena Yeremia menyampaikan apa yang disampaikan Allah. Maka mereka berusaha membunuh dia, menangkap dia. Tapi di akhir cerita dalam bacaan pertama, Tuhan mengirimkan orang yang menyelamatkan Yeremia dari ancaman pembunuhan. Kita juga menemukan figur seperti Yesus dan Yohanes Pembaptis dalam Injil. Mereka ini figur yang menunjukkan kesetiaan kepada Allah ke dalam rencana dan kehendak Allah. Itulah yang membuat mereka lebih takut dan taat kepada Allah
daripada takut dan taat kepada penguasa seperti Herodes. Menariknya, Herodes ini justru tampil sebagai pribadi yang setia kepada kekuasaan dan setia kepada gengsinya, juga setia kepada rakyat yang kepadanya dia takut kalau kehilangan popularitas. Hal ini juga sama terjadi dengan para pemuka agama dan orang-orang elit dalam bacaan pertama yang tidak suka dan benci dengan kehadiran Yeremia. Untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tinggal memilih mau menjadi pribadi yang setia kepada Allah atau setia kepada kekuasaan, setia kepada gengsi atau harga diri. Memang untuk menjadi orang yang setia kepada Allah, kita siap menerima tantangan dan kesulitan. Mungkin saja ada orang yang tidak suka, ada yang membenci, atau ada yang mempersoalkan. Biarkan hidup kita dibenci dan dipersoalkan oleh sesama, karena yang paling penting kita selalu berada di hati Allah. Karena orang yang setia dan taat kepada Allah selalu menganugerahi keselamatan dan juga kebahagiaan hidup, tidak hanya di dunia ini, tapi juga di hidup akhirat. Karena toh akhirnya kita semua masih akan mati, dan kalau kita mati doanya sama, mohon keselamatan kekal bagi jiwa, mohon kebahagiaan kekal bagi jiwa. Kita hidup untuk bahagia, dan untuk bahagia kita perlu setia dan taat kepada Allah. Kita tidak hidup hanya untuk sukses, karena orang sukses belum tentu bahagia, dan orang sukses belum tentu setia dan taat kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.